Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan nama saya Immanuel Parajan Tobing dengan NIM 11S24035. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi mengenai praktikum yang ke-11 pada mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO dengan topik kali ini yaitu User Interface atau UI. Nah, untuk studi kasus pada video ini, saya akan menjelaskan studi kasus yaitu aplikasi Cashflow. Untuk aplikasi to-do list sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya. Nah, sekarang masuk ke aplikasi Cashflow. Nah, untuk UI-nya di sini, untuk pengertian UI. Nah, jadi kita akan berfokus pada pembuatan antarmuka pengguna ya. Jadi struktur proyeknya masih sama seperti praktikum sebelumnya. Jadi ya, untuk di sini kita lihat. Jadi untuk tahapan pembuatan aplikasi mirip dengan praktikum sebelumnya, tapi dengan tambahan folder DTO dan views. Di sini saya akan jelaskan kembali apa itu DTO dan views. Nah, DTO itu adalah data transfer object dan views itu adalah HTML atau template UI-nya. Kemudian arsitekturnya masih sama seperti sebelumnya, tapi di sini tambahannya ada DTO dan views. Mana DTO itu sebagai perantara data antara UI dan controller, sedangkan views itu untuk menampilkan halaman HTML from input dan datanya. Kemudian apa itu DTO? DTO adalah data transfer object yang berguna untuk mengambil data dari form input, mencegah entity terekspos ke UI secara langsung, dan validasi data awal sebelum masuk ke service. Nah, kemudian untuk view layernya di sini, view ini bertanggung jawab untuk menampilkan daftar data. Untuk studi kasus kali ini adalah cash flow, dan kemudian menyediakan form penambahan dan edit data dan fitur-fitur lainnya. Kemudian menyediakan halaman login dan menampilkan hasil validasi baik itu error atau sukses. Dan untuk alur kerja UI dari si cashflow itu sendiri, jadi halaman utamanya itu daftar cashflow-nya, kemudian ada form create untuk inputnya, seperti ada type, source, label, amount, and description, kemudian ada kemudian datanya dikirim sebagai DTO dan validasi, kemudian ke service, kemudian ke repository, dan hasilnya ditampilkan kembali ke UI. Untuk pengujian secara langsungnya, nah sebelumnya di sini saya akan menjelaskan controller dengan view dan DTO. Jadi contoh pola controller pada modul UI itu misalnya get mapping pada cashflow. Jadi ini mengembalikan cashflow indeksnya, kemudian get mapping cashflow script untuk menampilkan form, dan post mapping di sini cashflow store untuk menerima DTO, kemudian menyimpan data dan kembali ke redirect. Nah, untuk pengujiannya, mari kita lihat. Nah, untuk strukturnya tadi ada penambahan DTO ya, DTO dan views. Untuk di main itu ada DTO seperti ini, dan ini untuk cash flow-nya. Di sini untuk cash flow-nya di sini. Kemudian kita masuk ke tesnya juga ada DTO dan ada cash flow di sini. Untuk itu tadi sudah saya jelaskan, dan sekarang kita fokus ke cash flow-nya. Dan views-nya juga ada di sini, views untuk si cash flow-nya di sini. Oke. Nah, bisa dilihat di sini ya. Oke, sini. Jadi untuk DTO, views, dan DTO pada tesnya sudah aman. Kemudian di sini saya sudah menjalankan Maven Clean install test serta Spring Boot run-nya. Nah, di sini sehingga kita tinggal mengakses localhost-nya saja. Dan di sini saya ini untuk tes Jacoco-nya menghasilkan nilai 100. Kemudian di sini untuk tampilannya. Nah, inilah UI-nya. Kemudian di sini kita akan menguji si cash flow-nya. Karena sebelumnya saya sudah mendaftarkan akun saya, maka sekarang kita tinggal login, tinggal masuk aja. Dan ya, selamat datang Immanuel Parazian Lumbantuwing. Di sini ada nama saya. Kan tadi to-do list sudah tuh. Sekarang kita akan fokus ke cash flow-nya ya. Nah, jadi tadi sudah saya lakukan pengujian. Misalnya sini total pemasukan saya 10.000 ya. Nah, di sini kita akan melakukan beberapa pengujian fiturnya. Seperti misalnya di sini em, saya pengen menguji ya, tambah cash flow.
Kemudian di sini akan kita sebagai user akan disuruh untuk memilih tipenya. Misalnya apakah pemasukan dan pengeluaran. Misalnya di sini saya mau pemasukan. Terus sumbernya dari mana? Saya misalnya sumbernya dari gaji saya. Dan labelnya misalnya ini gaji bulan November. Kemudian di sini jumlahnya misalnya di sini saya buat um, 200.000 deh. Oke, sini 200.000. Nah, kemudian di sini deskripsinya tabungan eh, ini untuk ini sisa di November misalnya kan. Kemudian kita simpan. Nah, akan berhasil melakukan tindakan. Kemudian di sini kan ada labelnya gaji bulan November, gaji bulanan di sini. Sumbernya dari tabungan ke gaji ke atau apa. Nah, misalnya di sini saya ingin ngedit si yang ini yang 200.000 ini. Sini saya edit misalnya jadi pengeluaran tuh. Jadi titik pemasukan. Kemudian di sini ya saya saya ubah menjadi 2 juta misalnya. Dan update. Maka akan terupdate tuh dibuat pada kapan 16.54 gitu. Tadi sini 15.23. Kemudian detailnya bisa dilihat di sini. Tipenya pemasukan. Nah, misalnya ini. Nah, labelnya ada, jumlahnya ada. Kemudian misalnya upload foto. Misalnya kita buat em, fotonya misalnya foto misalnya ini SS uang kas misalnya ini kan. Upload fotonya. Nah, ini buktinya misalnya. Nah, ada buktinya seperti ini. Jadi dia jelas. Nah, kemudian kita kembali ke daftar di sini. Nah, kemudian di sini kita misalnya ingin pengen ngapus lah, misalnya ngapus yang ini, tabungan ini. Jadi apa yang terjadi? Jika kita ingin menghapus, maka ketik nama kita akan mengonfirmasi untuk menghindari keteledoran. Jadi kita di sini konfirmasinya pakai em, nama sumber, nama sumber ini kita cash flow kita atau keuangan kita. Karena di sini kita buat tabungan, misalnya hapus. Maka secara otomatis saldo kita berkurang. Nah, di sini. Kemudian kita misalnya tambah cash flow nih, tapi di sini tipenya pengeluaran. Nah, sumbernya ini misalnya dari gaji juga. Nah, kemudian labelnya ini gaji bulan Oktober misalnya. Kemudian jumlahnya itu katakanlah 1.500.000 rupiah. Kita, nah, 1.500.000 ya. Kemudian di sini deskripsinya ini untuk untuk modif kereta misalnya 1,5 juta. Kemudian kita simpan. Nah, jadi jelas nih, jelas kan. Di sini pemasukan kita bulan ini misalnya 2 juta, pengeluarannya 1,5 juta. Dan saldonya yang sisa adalah total pemasukan dikurangi dengan total pengeluaran. Jadi sisa saldo kita misalnya 500.000 di sini. Dan misalnya kita pemasukannya kita hapus, apa yang akan terjadi? Misalnya kita konfirmasi dulu nih, gaji. Maka akan minus. Saldo kita akan minus di sini. Tuh. Jadi untuk pengujian beberapa fitur yang ada di Cashflow ini sudah berjalan dengan baik dan benar, sudah dibuktikan dengan beberapa fitur yang berjalan dengan baik. Ya. Jadi kemudian di sini em, penjelasan tambahan dari saya itu mungkin ada di bagian ini nih. Ada nih bagian main versi resource. Nah, jadi untuk beberapa data yang kita input tadi itu sebenarnya masuk ke database yang ada di Postgre ya. Jadi ada di PostgreSQL di sini. Nah, kita buat PG adminnya di sini. Jadi di sini kita memakai database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu nama databasenya DB PBO App. Di mana?
kita memakai localhost 5432 di sini. Kemudian kita bisa lihat di sini. Nah, jadi ini adalah database yang ada di PostgreSQL-nya dengan penamaan PB, DB Todos. Jadi kita memakai database yang ini untuk aplikasi yang kita buat gitu. Kemudian di sini juga saya sudah melakukan pengujian atau push origin di GitHub desktopnya di sini. Nah, jika dilihat kan tidak ada lagi ini perubahan pada filenya dan bisa juga dilihat di ininya di VS Code-nya tidak ada tanda-tanda perubahan karena sudah saya push origin sebelumnya. Dan kita bisa lihat di GitHub-nya, GitHub saya sendiri. Nah, jadi untuk di GitHub-nya sendiri sudah sukses ya, menandakan bahwa um, UI yang saya buat untuk cash flow dan to-do list ini sudah berjalan dengan baik dan benar gitu. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini, UI itu menambahkan dua komponen baru yaitu DTO dan views. Kemudian DTO mempermudah pengelolaan data dari form dan response. Kemudian view menampilkan HTML agar aplikasi bisa digunakan pengguna. Kemudian alur kerja UI sudah berjalan penuh seperti tampilan input form, DTO, controller, service, repository, database, dan kembali ke view. Dan struktur aplikasi sekarang lebih lengkap dan menyerupai aplikasi nyata. Jadi, sekian video penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi yang menonton, supaya lebih mengetahui lebih dalam mengenai user interface atau UI pada bahasa pemrograman Java. Sekian video yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Horas, horas, horas.